waktu project admin tuh penghasilan Gary pertama berapa, waktu naik inspektor berapa, waktu tim leader mungkin berapa, step berapa, dan ketika dibandingkan dengan usaha tuh gedean mana sih gitu. Dapat banyak ilmu itu sebenarnya waktu di admin waktu awal. Walaupun ibaratnya admin teknik ini kerjaan yang gampang-gampang susah gitu. Nah, ya Gary pengalaman lah di kampus waktu itu ngambil keputusan gimana di skala organisasi. Nah, tapi ini di skala proyek, gimana stakeholder banyak. Nah, pernah nggak, atau lebih tepatnya, pasti kan ada kasus ketika pekerjaan kontraktor itu nggak sesuai. Nah, pernah nggak sih nolak kerjaan kontraktor tersebut? Oke, buat teman-teman Handal, terima kasih telah kembali ke podcast Handal. Kali ini saya bersama Bapak Geraldi Hernawan atau biasa disapa Gary. Jadi dia ini kuliahnya sih duluan saya, tapi ya saya nyebutnya temen lah ya, nggak junior, nggak ada junior-junior lah. Dan alhamdulillah bisa ngobrol lagi. Ini waktu itu pernah juga di podcast Handal ini. Waktu itu di podcast Handalnya masih kuliah ya D4. Sekarang kuliahnya S2. Sudah luar biasa nih, maksudnya udah nyusul aja nih. Saya aja belum S2 gitu kan. Oke, Ger. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Dari Abah Oke. sama teman-teman handal sehat. Alhamdulillah, pokoknya teman-teman handal yang menyimak sih, insya Allah sehat selalu ya. Dan semoga ini menjadi menarik juga bahasannya karena perjalanan karirnya Gary ini dari mulai dan sekarang masih sih sebenarnya bekerja dan menjadi pengawas di lapangan sampai ngebuat usaha sendiri ini kayaknya perlu diulik gitu. Dan ditambah sebenarnya Ger, jadi kurang buat podcast ini tuh, saya buat podcast ini tuh karena ingin memperluas silaturahmi lagi. Maksudnya dulu tuh kerasa podcast-podcast handal tuh dari 2020 sampai 2022 itu benar-benar jadi ada bonding tersendiri aja sama teman-teman yang emang ngobrol. Bukan hanya podcast handal sih, dulu pernah juga podcast yang bahas prodi polban semua kan. Itu pun sama, oh iya itu justru ya podcast yang itu bukan sih? Ya itu podcast Oh yang itu bahas berarti, prodi polban. berarti waktu bahas prodi polban bukan di handal, itu mah di YouTube pribadiku itu mah. Ya benar. Gitu. Wah, benar-benar. Oh iya, sama Gary tuh berapa yang nonton dan tiap tahun pasti aja ada yang nonton dan nanya gitu kan. Makanya ya selain memang silaturahmi, tujuan utamanya silaturahmi, yang kedua ngegali ilmu, relasi, barangkali ada peluang, yang ketiga ya manfaat buat teman-teman, justru manfaat buat teman-teman yang ketiga gitu kan utama banget lah. Gitu. Tapi ya pasti itu kerasa lah ya di teman-teman. Oke, Ger, sibuk apa sekarang ya? Kalau sekarang ya kerja sambil jalanin usaha sih. Usaha punya studio sama ya dikit-dikit main kerjaan fisik juga kontraktor. Hmm. Kalau untuk Sambil S2 juga tadi ya? sambil S2 juga sambil mulai berkeluarga kecil Wes, ikutin mantap ya jejak sudah. bahana Ya bukan jejak saya doang dong, semua jejak ya jejak manusia yang semua ingin umat memilih menikah manusia. ya. Nah, Yang memilih menikah kan ada yang enggak gitu kan. Kita lihat ada juga sih, tapi ya normalnya sih nikah gitu. Oke, lanjut ya. Jadi emang Gary, Bapak Gary juga baru melaksanakan pernikahannya. Sayang waktu itu saya tidak bisa datang ya Bapak Gary, mohon maaf gitu. Seperti biasalah sudah punya satu anak, tidak sefleksibel dulu gitu. Jadi harus memikirkan nanti kalau pergi ke sana harus bawa ini itu kendaraan dan lain-lain. Jadi ya tidak, ya bersyukurnya jadi punya tantangan baru lah gitu. Itu bukan ngeluh ya, itu bersyukurnya itu. Tapi jadinya tidak bisa seperti dulu yang bisa ke sana kemari. Cuma makanya salah satunya nanti kita ngobrol di sini tuh ya untuk menjalin itu gitu. Selain memang tadi sharing-sharingnya. Oke, Ger. Jadi kalau tadi ngelihat CV sebenarnya kan kalau ngobrol sama yang lain bisa lihat dan segala macam, diliin segala macam, tapi kayaknya tuh kurang mendalam. Makanya belajar dari yang sebelum-sebelumnya kayak harus lihat lebih mendalam biar pertanyaannya juga lebih oke lah gitu. Dan kalau kulihat kan Gary dari aktivitasnya dulu sebagai pengawas gitu kan, terus habis itu lanjut lagi ke dari pengawas ya dulu pengawas project control, terus justru di kontraktor ya sorry di kontraktornya, sorry pengawas benar-benar sorry, sorry ngantuk.
pengawas terus sampai dari yang dulunya admin sampai terakhir di pengalaman kerjanya tim leader gitu kan. Nah, itu gimana sih bisa terjun dari lulus terus ke situ sampai sekarang ke usaha? Mungkin garis besarnya dulu nanti tak ulik satu-satu. Nah, juga makasih juga nih buat kesempatannya dari bahannya dan teman-teman Anda gitu kan. Kalau perjalanan karir sendiri, kayaknya sebelum perjalanan karir bahas sekolah dulu mungkin ya. Boleh, Kalau boleh. dulu dari D3 dari awalnya. D3 itu konstruksi gedung di Polban. Itu lulus tahun 2020. Alhamdulillah juga jadi orang pertama yang kerja di angkatan gitu kan. Terus habis itu lanjut lagi kuliah D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Lulus tahun 2022, dari D3 ke D4 tuh langsung langsung kuliah. Oh, Nah dari langsung. situ sambil kerja juga kan, kalau waktu D4 tuh malah sampai sekarang sih kuliah sambil kerja gitu. Nah dari situ mungkin sekitar 2 tahunan dari 2022 untuk sekolah tuh lebih banyak ke ikut seminar dan lain-lain lah. Terus waktu 2024 memutuskan buat lanjut studi lagi S2 Teknik Forensik Infrastruktur, khususnya forensik bangunan gedung kalau dari sekarang. Jadi pengen linear sekolah tuh dari bangunan gedung, ya udah dari konstruksinya, dari manajemen perawatannya, terus sama teknik forensik. Ya syukur-syukur ntar kalau masih ada niat, masih ada waktu, masih ada biaya, lanjut ke S3 mungkin buat ngambil bangunan gedung juga. Nah, sebenarnya waktu awal D3 itu nggak tertarik ke struktur ya, Gir ya. Jadi waktu D3 tuh lebih banyak belajar terkait metode pelaksanaan dan MFP lah sebenarnya. Lebih tertarik. Terus waktu D4 mulai suka tuh ke struktur karena belajar terkait maintenance and repair-nya. Ada kerusakan-kerusakan struktur, kita udah mulai tahu tuh indikasi kerusakan, kegagalan struktur, dan bahkan penyebab banyaknya korban jiwa di bangunan gedung kan itu karena struktur. Nah terus dari D4 ini lebih ke fokusnya ke struktur sama ke manajemennya. Nah kalau S2 ini udah bisa dibilang emang ambil struktur, jadi ibaratnya love at relationship lah sama struktur bangunan gedung. Oke, mantap. Awal bulan kerja tuh 2020 D3 wisuda bulan September, Juli udah mulai kerja jadi admin dan project control di BUMN Indah Karya. Buat projectnya project di Polres Kota Bekasi, terus selesai project itu sambil kuliah pindah ke proyek Unjani yang kebetulan sekarang jadi kampus S2 Geri gitu kan. Itu naik dari admin jadi inspektor di lapangan, bantu bantu terkait tenaga ahli dalam inspeksi struktur. Nah dari itu fokus kuliah dulu waktu kayak tahun 2022 sempat tahap satu aja di Unjani nggak sampai beres, karena kalau proyeknya kan sampai sekarang masih berlanjut tuh kalau di Unjani. Jadi fokus dulu buat TA, pas sudah lulus masuk ke Yayasan PGRI jadi struktural engineer. Di Oke. PGRI ini salah satu tantangannya ya karena sebelumnya di proyek-proyek besar itu udah ibaratnya otomatis ya menggunakan mesin-mesin yang modern. Kalau di Yayasan PGRI ini waktu itu site-nya di Cibinong, Mbak, di PGRI 1 Cibinong SMA-nya. Itu bangun 4 lantai, satu lantainya itu terdiri dari 10 kelas dan 3 tangga, dan pengecorannya pekerjaan strukturnya itu full teknis. Nah itu jadi tantangan sendiri, ditambah nggak ada mesin dan lain-lain. Jadi itu sih awal mulanya Oke. dari admin bisa jadi tim leader tuh kita Hmm. dari diri sendiri ke asah lah untuk engineering judgment-nya gitu. Terus kebetulan Ya. waktu di PGRI juga dibiayain dari yayasannya buat pelatihan di SBB terkait pengajaran seismik, cara pembuatan beton seismik yang
kualitasnya nggak jauh beda sama di ready-mix. Nah, Oke. dari Yayasan PGRI ini selesai, jadi lanjut di konsultan. Nah, jadi Gary itu dari awal sampai sekarang bergeraknya sebenarnya di konsultan, tapi buat sekarang nggak menutup kemungkinan karena udah punya studio sendiri, jadi design and build jatuhnya. Waktu di pemerintahan ya karena ada beberapa pengalaman dari inspektor terus jadi structural engineer, ya alhamdulillah waktu masuk ke pemerintahan juga di Kota Bekasi udah jadi team leader. Itu kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 tahunan lah berjalan sampai sekarang jadi team leader di pemerintahan, di konsultan. Nah, kalau untuk usaha ya punya studio dinamika perubahan konsultan, ya namanya dari nama waktu dulu ngurus himpunan sih, kabinet dari sendiri karena kebetulan waktu itu diamanahin dari himpunan itu sebagai ketua himpunan juga kan. Jadi dari mimpi waktu jadi mahasiswa ya kenapa enggak kalau dijadiin usaha itu sih. Oke, siap, Ger. Oke, menarik sekali ya cerita secara garis besarnya ya. Jadi dari awal D3, nah yang bikin menarik ini, Ger. D3 tadi Gary sebutkan banyak belajar tentang metode pelaksanaan. Dan Gary juga termasuk yang di angkatan tuh yang kerja pertama. Dan posisinya itu sebagai project admin. Nah, itu apa eh, motivasinya mau ke situ? Apakah memang waktu itu peluangnya ada di situ? Dan apa sih yang bikin mungkin menarik atau kaget mungkin ketika jadi project admin gitu dari mungkin pengalaman yang didapat di kuliah? Kalau awal mulanya kenapa jadi project admin ya karena satu kesempatannya adanya di situ, kedua juga menurut Gary dasar yang paling penting selama dulu di organisasi itu adalah administrasi gitu. Jadi kalau kita mau hire lebih, kita mau ngerik lebih posisi di atas itu, ya harus kita mulai dari dasar gitu. Kayak ambil sampel kalau misalkan mau jadi chef di kitchen yang jadi head chef kan kita harus jadi asisten dulu atau apa segala macam. Jadi kita Hmm. tahu gitu ibaratnya kalau di admin itu kan kita belajar nih bukan hanya dari metodenya, kita belajar juga cara pengajuan proseduralnya itu kayak gimana. Nah, dapat banyak ilmu itu sebenarnya waktu di admin waktu awal. Walaupun ibaratnya admin teknik ini kerjaan yang gampang-gampang susah gitu. Jadi kalau gampangnya ya kita hanya sebatas ngurusin dokumen, tapi susahnya ya kalau kita hanya bisa berusaha untuk mencapai posisi di atas itu ya kita bakal mencari tahu nih kenapa dokumen ini bisa dikeluarkan, kenapa dokumen ini harus dibuat, kenapa dokumen ini harus diajukan, kenapa dokumen ini harus direvisi dan lain-lain. Jadi alhamdulillahnya awal mulai karir ya di admin itu ya gitu. Jadi dapat ilmu dasar yang ini tuh sangat berguna kalau misalnya kita ada di posisi paling atas gitu puncak karir gitu. Oke, oke, menarik ya. Jadi belajar dari hal basicnya dulu yaitu administrasi. Oke, Ger. Nah, terus tadi lanjut ke inspektor. Nah, sebenarnya sih kalau ya saya sendiri tahu lah ya, maksudnya garis besarnya project admin dan inspektor itu bedanya apa. Nah, tapi mungkin bisa dijelasin ke teman-teman bedanya project admin sama inspektor itu apa? Khususnya di konsultan pengawas ya gitu. Karena mungkin kan banyak yang dengarnya itu di kontraktor mungkin. Nah kalau untuk project admin ini kita menerima data yang tidak matang gitu dari inspektor. Ya kalau inspektor kan cari data di lapangan apa aja yang sudah dikerjakan sesuai sama spesifikasi atau enggak, sesuai sama gambar atau enggak, volumenya sesuai atau tidak gitu. Kita berusaha kalau di inspektor itu manajemen proyek itu sesuai biaya, mutu dan waktu gitu. Sedangkan kalau admin itu membuat dari laporan di lapangan itu jadi sebuah produk yang nantinya bisa dibaca, bisa diterima dan bisa dijadikan inventarisir oleh dari owner, dari kontraktor pelaksana gitu, dari pihak konsultan pengawas, konsultan perencana atau bahkan auditor itu sekalian sekalipun. Bedanya
Ya, tadi kalau inspektor kita cari data, kalau berarti yang itu data yang dari lapangan dijadikan produk matang gitu aja. Oke, siap siap. Kebayang ya, Kurang lebih cari data, mas. produksi data di lapangan kalau project admin. Oke, Ger. Terus ini pertanyaan untuk tim leader, tapi nggak akan nanya rasanya jadi tim leader gimana gitu kan. Pertanyaannya lebih ke, pasti kan tim leader itu ngambil keputusan. Ya Gary pengalaman lah di kampus waktu itu ngambil keputusan gimana di skala organisasi. Nah, tapi ini di skala proyek, gimana stakeholder banyak. Nah, pernah nggak, atau lebih tepatnya, pasti kan ada kasus ketika pekerjaan kontraktor itu nggak sesuai. Nah, pernah nggak sih nolak kerjaan kontraktor tersebut, dan gimana sih biar relasi sama kontraktornya itu bisa tetap enak gitu? Karena kan tadi ya, ini nggak sesuai misalkan, atau mungkin pengalamannya gimana untuk itu? Kalau nolak sih sering mungkin ya, Woi. karena emang kita nggak mau ngambil resiko gitu ibaratnya, karena kita jadi pengawas, ibaratnya kita kan perpanjangan tangan dari owner. Kalau nolak sih sering yang tidak sesuai. Cara biar hubungan sama kontraktor tetap bagus, ya yang pertama dari masalah komunikasi sih. Jadi kalau komunikasinya kita sama kontraktor, penyampaian kita enak, itu bisa diterima oleh kontraktor. Nah, dari komunikasi ini juga bisa by lisan, bisa by tulisan. Terus kalaupun by tulisan itu, lisan ataupun tulisan, kita tetap ngasih dasar kenapa kita tolak. Dasarnya sesuai kontrak, supaya biayanya dia nggak membengkak, waktunya dia nggak molor, terus mutunya juga nanti enggak yang jelek dan disalahkan oleh owner atau bahkan pemeriksa. Jadi kalau konstruksi itu lebih ke ya kerjaan komunikasi sih isinya. Oke. Kayak sekarang saya pernah dapat pelajaran kayak menikah itu kan hampir seumur hidup tuh isinya komunikasi. Nah sama di dunia konstruksi juga sama tuh gitu. Jadi nggak ada hal yang ibaratnya sulit atau apa kalau diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah kalau untuk masalah tidak sesuai ditolak pernah, kalau tidak sesuai saya hanya mengingatkan ke kontraktor-kontraktor pelaksana kalau misalkan mereka mau melakukan ini, tapi di suatu saat nanti ada pemeriksaan bakal dibongkar, ya mereka harus siap tanggung jawab. Daripada saya membiarkan hal itu terjadi, jadi udah saya ingetin dari awal. Biar yang ingetin dari awal, biar dianya enggak, ibaratnya ruginya double, dari rugi biaya, rugi waktu, bahkan rugi mutunya. Gitu. Ya tupoksinya tim leader sih lebih ke arah sana. Terus kita juga harus ngasih solusi, nggak bisa kita negur apa segala macam tanpa kita ngasih solusi buat mereka. Jadi emang harus benar-benar punya pengetahuan lah, ibarat dasarnya kita harus udah terkuasai. Oke, oke, Ger. Artinya rapat sama owner dan kontraktor pasti sering, dan kuncinya adalah di komunikasi tadi ya, kalau analogi Gary sama kayak menikah lah, karena menikah itu kan komunikasi sepanjang hayat gitu, sepanjang hayat, seumur hidup lah ya. Ya benar gak Umur tadi hidup bahasanya? Iya. Nah, tapi ini sama gitu. dengan proyek, yang intinya adalah komunikasi di situ. Nah, tapi Ger, ketika rapat ya sama owner atau sama pihak lain selain pihaknya Gary gitu, pasti kan pernah ya ada pihak yang mungkin nggak pernah ke lapangan gitu kan. Nah, contohnya misalkan petinggi-petinggi lah, atau pas petinggi-petinggi ke lapangan itu kan sekali-sekali aja. Nah, gimana sih cara mengkomunikasikannya ke orang yang nggak pernah ke lapangan secara langsung, ngejelasin kondisi proyeknya? Karena kan kalau ngejelasin ke yang emang sesama proyek, kan sama kontraktor, gampang aja ya ngejelasin, gini gini gini, lu salah, lu benar gitu. Nah, ini gimana kalau misalkan ke orang yang nggak pernah ke proyek sama sekali ngejelasinnya gitu? Ini kok ada salah, misalkan kenapa nggak sesuai spek? Nah, itu ngejelasin mudahnya gimana? Jadi kalau di konsultan itu ibaratnya kita ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Kalau untuk harian itu untuk owner yang waktunya nggak bisa ke lapangan setiap hari, ya kita laporan dengan dokumentasi. Terus kita buat lembar laporan harian dari pengawas, kita menjelaskan apa saja sih hari ini yang dikerjakan, terus berapa sih volumenya, material apa aja yang digunakan,
lalu untuk alat yang digunakan menggunakan alat apa saja, bahkan sampai ke ibaratnya laporan cuaca dan laporan keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Nah, kalau buat owner laporan harian itu penting karena hal-hal itu yang bisa dijadikan bahan. Nah, kalau untuk laporan mingguan. Nah, laporan mingguan ini disampaikan tiap minggunya, diatur waktunya untuk rapat sama direksi, baik itu owner ataupun direksi dari si kontraktor pelaksana. Nah, jadi kalau untuk menjelaskan ke pihak owner yang nggak sering ke lapangan ya dari laporan harian dan mingguan. Lalu untuk report bulanan juga kita buat isinya terkait kendala, hal-hal apa saja yang sudah diselesaikan, terus untuk target bulan depan itu gimana. Terus kalaupun ada kendala deviasi negatif itu penyebabnya apa, itu dijelaskannya di laporan bulanan juga. Jadi nggak ada ibaratnya nggak ada istilah lah. Kalau proyek mandet terus semua stakeholder nggak tahu itu nggak ada harus, karena semua balik lagi ke komunikasi kita masuk ke komunikasi. Oke, siap kalau gitu. Artinya ya kalau ada yang memang nggak bisa mengikuti, ya salah yang nggak bisa ngikutin itu ya. Maksudnya kan laporan tadi udah rutin jelas gitu kan sesuai dengan KAK dan juga kesepakatan yang dikeluarkan gitu ya, output-output konsultan pengawas tadi gitu. Oke, siap. Oke, Ger, kita sekarang ke bagian diri usaha nih. Jadi kan sudah berkarir sejak 2020 kan, lulus 2020, udah 5 tahun gitu ya, nggak kerasa juga ya, Ger. 5 tahun gitu kan sudah berkarir. Benar juga ya. Iya, saya juga udah 6 tahun, Ger. Iya, lumayan. Iya, nggak kerasa ya. Bener juga ya. Oke, lanjut lanjut. Nah, kenapa sih akhirnya milih untuk usaha sendiri? Maksudnya kan perjalanan karir sebagai pekerja ya, tadi konteks pekerja, dari mulai project admin, inspektor sampai tim leader tuh udah mulus dan bahkan jadi tim leader udah dari 2022. Tapi kenapa akhirnya putusin usaha sendiri gitu? Kurang nggak? Apa gitu? Kalau dibilang kurang, ya mungkin kalau manusia kan ibaratnya nggak pernah cukup. Cuman kenapa mesti buat usaha? Karena emang ada niat dari pribadi sih. Waktu dulu kita berhimpun, waktu saya diamanah menjadi ketua himpunan, saya sempat niat dan saya bertekad gimana caranya bisa satu tim lagi sama teman-teman yang ada di kampus. Bahkan sampai sekarang nama perusahaannya Dinamika Perubahan Konsultan itu kan dari nama kabinet. Lebih ke kangen buat ngetim bareng sama teman-teman kampus sih, yang notabene-nya dulu waktu diri masih nol sampai sekarang ada di kondisi sekarang gitu, alhamdulillah. Satu itu, dua juga karena dari istri juga alhamdulillah dia satu bidang, dia di arsitek, dan kebetulan juga diamanahin sama owner-owner di luar yang kayaknya punya kerjasama lebih gitu sama diri. Jadi akhirnya ngambil buat usaha gitu. Oke, siap itu ya. Nah, terus berarti menurut Gary nih, kan mulai usaha tuh pasti ada tantangan dan juga ya hambatan lah ya. Tapi dari pengalaman Gary, kira-kira apa aja sih atau peran atau value apa sih yang harus dimiliki untuk orang yang mulai usaha? Satu, pertama sih niat. Jelas, itu harus punya niat baik, niat yang lurus, niat yang tulus gitu ibaratnya. Kalau niat kita nggak kuat, niat kita nggak lurus, niat kita nggak baik gitu ibaratnya nggak bakal bisa bertahan. Pasti ada masanya revenue perusahaan itu berkurang, pasti berhenti. Nah, yang pertama sih modal usaha, ya niat. Yang kedua kita perlu yang namanya tim. Nah, tim ini kita harus lulus dari diri kita sendiri gitu. Kalau dalam istilah lain ya mungkin harus punya leadership, walaupun kan leadership juga harus tetap diasah, harus tetap dipelajari siapapun. Nah, dari itu barulah kita harus punya tim yang solid. Jadi kalau
nanti ada masalah atau jalan bisnisnya terhambat atau melambat, itu kita udah punya solusi dan harus punya partner. Nggak bisa bisnis sendiri, harus ada partner yang emang mengerti dan satu visi. Modal utamanya di situ. Cuman ada modal lain, itu dari finansial, dari relasi, banyak lah modal-modal lain yang kalau di konstruksi sendiri harus punya power, terus harus punya material, harus punya mesin juga, alat-alat, itu sih yang harus diperhatiin kalau di luar konstruksi. Oke, Ger. Oke, siap. Ger, bisa nggak di-spill ke teman-teman? Nggak usah spesifik. Waktu project admin tuh penghasilan Gary pertama berapa? Waktu naik inspektor berapa? Waktu tim leader mungkin berapa, step berapa? Dan ketika dibandingkan dengan usaha tuh gedean mana sih gitu? Bisa di-spill lah biar teman-teman tahu nih yang fresh graduate khususnya tahu, oh ketika saya project admin itu sekian. Dan mungkin tipsnya lah buat teman-teman gimana biar bisa bisa berkarir dengan baik. Kalau range gaji sih buat project admin di kisaran 3 sampai 4,5. Terus kalau di inspektor tuh 4,5 sampai ke 6,5. Nah kalau di tim leader tuh di 8 sampai 17, tergantung dari nilai projectnya. Nah kalau untuk penghasilan dibanding sama usaha, jelas gedean usaha. Tuh, cuman ya balik lagi, kita kuat gak jalanin per bulannya? Karena kan kalau usaha ini gak menentu, bah. Kita harus punya relasi, kita harus punya klien, terus gimana cara kita nge-service klien dengan baik, kita harus ibaratnya personal branding, terus harus kita nge-branding juga produk kita tuh kualitasnya udah ada di mana, itu sebenarnya sih yang sulitnya. Cuman kalau untuk penghasilan dapatnya lebih besar, bahkan kalau di usaha tuh bisa dapat sekitar 3 digit lebih. Jadi kalau, nah waktu itu saya pernah ikut pelatihan juga, bah, buat karyawan ataupun pegawai gitu dengan pebisnis. Jadi yang harus dilurusin itu ada 3 orientasinya. Kita orientasinya ke yang mana nih? Jadi ada 3 orientasi kalau kita mau mulai bisnis atau mau berkarir di perusahaan orang lain. Yang pertama itu ada strong why, kedua ada big why, ketiga ada grand why. Nah, kalau kita pegawai atau pebisnis yang ibaratnya berorientasi pada strong why atau bisa dibilang materi, kita bakal cari cara gimana caranya kita untung sebesar-besarnya, kita punya gaji segede-gedenya, terus tanpa memikirkan itu aman atau enggak. Karena di dunia konstruksi kan masalah keamanan itu yang paling penting dari karir ataupun usaha. Jadi kalau strong why itu kita berfokusnya pada materi, yaitu uang. Nah, yang kedua nih, kita kalau mau bisnis atau mau berkarir di dunia kerja gitu, kita orientasinya kemana? Ke jabatan kah? Ke ibaratnya perusahaan-perusahaan terkenal kah? Ataupun apapun itulah. Balik itu yang dinamakan kayak strong why, big why, itu yang kedua. Jadi kita orientasinya dari pujian orang lain. Orientasi pujian orang lain, kita nyari jabatan, kita nyari nama baik, apa segala macam. Tanpa kita ibaratnya memperhatikan cara kita dapetin itu tuh baik atau enggak. Nah, kalau sebenarnya yang harus ditanamkan kalau emang mau usaha adalah grade wise. Kita berusaha, punya usaha ini fokusnya kemana? Kalau grand wise itu lebih ke ketulusan. Kita membantu orang lain buat mendapatkan lapangan kerja, kita membantu orang lain buat ibaratnya mendapatkan penghasilan tambahan ataupun yang lainnya. Jadi kita harus balik lagi ke niatnya. Kalau kita strong why, ya mungkin di bisnis kita akan gimana caranya dapat untung besar tanpa memikirkan bahwa
itu tuh nurunin spek atau itu tuh dengan cara curang atau yang lainnya lah ibarat. Kalau kita ke D2 ya kita punya bisnis cuman pengen, oh saya punya bisnis, saya jadi direktur di perusahaan ini ABC cuman buat dapet pujian tanpa kita benar-benar ngejalanin sih bisnis itu dengan sepenuh hati. Nah kalau diri sih sekarang karena dulu pernah di BUMN terus pernah dimanapun udah nggak ngejar ke posisi sana, jadi ibaratnya gimana caranya bisa bermanfaat buat orang banyak aja sih. Oke, oke, siap. Oke, Ger, ini udah mulai ke segmen terakhir tapi belum terakhir karena nanti kita ada segmen spesial yang kita nggak bisa tayangin publik gitu ya. Nah, segmen yang semi terakhir ini mungkin Gary bisa kasih tips buat fresh graduate khususnya nih yang bingung nih. Sekarang kan banyak banget ya kalau kita lihat berita sarjana belum terserap gitu kan. Bahkan kemarin ada S2 gitu kan tampil di TV gitu kan dia curhat gitu kan kalau dia belum dapat kerja segala macam. Tapi yang menutup kemungkinan banyak juga teman-teman kita yang teknik sipil belum juga dapat kerja. Menurut Gary nih buat teman-teman yang seperti itu ada tips gak harus gimana gitu? Apakah kerja dulu, usaha dulu, atau gimana lah mungkin bisa diberi tipsnya dari Gary. Kalau terkait kondisi yang sekarang sih emang lumayan memprihatinkan gitu karena teman-teman juga masih banyak yang ibaratnya belum mendapat pekerjaan yang settle atau dalam kata lain ya dia belum sesuai dengan keinginannya. Nah, Hmm. kalau tips dari diri sih ya kenalin dulu dirinya arahnya pengen kemana. Kita harus punya ibaratnya planning, bisnis plan kalau yang punya saat itu. Kita harus punya bisnis plan terhadap hidup kita sendiri. Kita di umur berapa sih mau punya penghasilan segini, di umur berapa sih kita harus punya tabungan segini, arahnya kita berkeluarga nanti mau dibawa kemana, berkarir mau dibawa kemana, di pendidikan mau dibawa kemana, gitu. Itu kita harus tetap punya bisnis plan terhadap diri kita sendiri. Nah, dari plan ini kita bisa tahu nih, apa sih yang sebenarnya cocok sama kita. Bahkan banyak orang yang mungkin sebelumnya belum kenal sama diri dia sendiri. Makanya kalau dari Gary dulu waktu menyiasatinya, oh Gary nggak suka nih sama ini, ya Gary coba terjun dulu. Yang nggak suka itu Gary jalanin. Terus, oh Gary nyaman nih sama sini. Ya kalau dari nyaman ini sejauh mana kenyamanan ini bikin Gary berkembang. Kalau udah nggak nyaman, saya nggak bikin berkembang, udah nggak berkembang, ya Gary nyari kenyamanan yang lain. Gary cari zona nyaman yang lain. Jadi ibaratnya kalau untuk teman-teman yang lain mau dia usaha, mau dia bekerja, balik lagi kita harus punya planning terhadap diri kita sendiri. Terus kedua juga kita harus menerima lah kondisi apapun. Kita harus merasa bersyukur, kita harus merasa cukup sama apa yang ada sekarang sambil kita berserah diri gitu ibaratnya. Gimana caranya kita ada di posisi yang kita inginkan. Justru dengan kita punya goals itu kita bakal melakukan self improvement. Kita akan selalu belajar, kita akan selalu mencari ilmu apa sih yang belum kita dapetin, apa sih yang bisa ngelengkapin missing puzzle di diri kita. Itu sih paling kita harus lulus sama diri kita sendiri. Kita harus terima maunya kita tuh apa. Oke, siap. Itu ya tips buat teman-teman yang sedang berjuang ya saat ini. Semoga cepat mendapatkan jalan terbaik ya. Tadi tips-tips dari Gary bisa coba diimplementasikan dan semoga jadi solusi. Nah, oke, Gary, thank you itu buat segmen-segmen santainya. Sekarang kita masuk ke yang rada tidak santai ya. Ya, tapi silakan teman-teman yang melanjutkan. Nanti rekaman ini saya belum tahu akan saya taruh di mana, tapi saya pengen tetap merekam ini dan siapa tahu nanti ada YouTube member atau apapun lah ya. Soalnya belum bisa sih sekarang, tapi nanti mungkin bisa. Tapi kita mulai dengan pertanyaan pertama yang sangat gong sekali, mungkin langsung ya, Ger. Sambil minum Pertanyaannya boleh Bang ya? adalah, ah, Sambil ya minum boleh, boleh boleh, ya? boleh. Santai, 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 santai. Kita santai aja.
Ya, jadi Gary, pertanyaannya kita tahu semua, apalagi Gary di dunia usaha itu, ini jadi rahasia umum sebenarnya. Itu pasti kan ada hal non teknis di luar teknis yang tadi Gary bahas. Nah, kita pengen tahu sih pengalaman Gary. Pengalaman non teknis yang Gary lakuin nih. Ayo, bukan Gary lakuin, yang Gary hadapi lah ya. Entah dilakuin atau enggak. Tapi gimana sih tanggapan Gary terhadap ya perilaku non teknis atau mungkin owner yang minta tips segala macam dan lain-lain lah ya. Itu menurut Gary gimana?